Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sinta berharap anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan 21 sampai dengan 40. Ada pada tema 6, subtema yang pertama, muatan matematika KD 3.4. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Sudah siap anak-anak? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan proses pengurangan dua bilangan yaitu 21 sampai dengan 40 tanpa teknik meminjam. Dan yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan hasil pengurangan dua bilangan yaitu 21 sampai dengan 40 dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita sederhana terkait pengurangan dua bilangan 21 sampai dengan 40 dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Hari ini Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asyik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu, "Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam ya." "Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya." Piring yang digunakan ada 35, piring ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman dengan mengurangkan 35 dengan 24 tuh. Benar sekali Dayu. Anak-anak, pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Yang kedua, kurangi bilangan pada setiap nilai tempat. Dan yang ketiga, jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Banyak piring pinjaman 35 dikurangi 24 sama dengan 11 ya. Atau bisa kita tulis dalam kalimat matematika yaitu 35 sama dengan 30-an ditambah 51. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Setelah itu kita lakukan pengurangan berdasarkan nilai tempatnya ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Baru kita jumlahkan satuan dengan puluhan. 5 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 1 satuan. 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi banyak piring pinjaman sebanyak 11 piring. Nah, sekarang Bu Sinta punya soal lagi nih. Bagaimana cara menghitung 28 dikurangi 12? Ya, kita lakukan dengan cara bersusun panjang ya. 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. Kita kurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 16.
Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Anak-anak bisa melanjutkan latihan soal selanjutnya ya. Siti menanam tanaman cabai bersama ayah dan ibunya. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar berhitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapa bibit cabai yang tumbuh? Selain menggunakan cara bersusun panjang, pengurangan dapat kita lakukan dengan cara bersusun pendek. Cara melakukan pengurangan bersusun pendek yaitu 1. Bilangan disusun ke bawah. 2. Luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Dan yang ketiga, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempat. Yuk, sekarang kita hitung berapa bibit cabai Siti yang tumbuh ya. Kita lakukan dengan cara pengurangan bersusun panjang dahulu. 28 dikurangi 12 sama dengan 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. Kita kurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 satuan. 2 puluhan dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 16. Nah, sekarang kita lakukan pengurangan dengan cara bersusun pendek ya. 28 dikurangi 12 sama dengan, kita kurangkan. Jangan lupa menulisnya sesuai nilai tempatnya. Kemudian kita kurangkan mulai dari satuannya. Kita kurangkan dari yang paling belakang ya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Lani membantu ibu menjemur pakaian. Selain itu, Lani juga membantu ibu melipat pakaian. Melipat pakaian, Lani juga berlatih pengurangan bilangan. Yuk kita selesaikan soal cerita berikut ya. Baju yang dijemur ada 24 potong. Ada baju dewasa dan anak-anak. Baju anak-anak ada 11 baju. Berapa banyak baju dewasa yang dijemur? Cara menyelesaikan soal cerita pengurangan. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu soal dengan seksama. Kata kunci pengurangan yaitu ada sisa, diambil. Yang kedua, buatlah kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Dan yang ketiga, selesaikan menggunakan cara yang kamu anggap lebih mudah. Mau dengan pengurangan bersusun panjang atau dengan cara bersusun pendek. Terserah menurut kalian yang mudah yang mana. Yuk, sekarang kita selesaikan soal cerita yang tadi ya. Berapa banyak baju dewasa? Nah, kita tuliskan dulu ya. Baju yang dijemur 24. Baju anak-anak ada 11 baju. Nah, berapa baju dewasanya? Kita kurangkan sekarang. Cara yang pertama, kita menggunakan cara yang panjang dahulu ya. 24 sama dengan 20-an ditambah 40-an. 11 sama dengan 1 puluhan ditambah 1 satuan. Kita kurangkan dari satuannya dahulu. 4 satuan dikurangi satuan sama dengan 3 satuan. 2 puluhan dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 3 satuan sama dengan 13. Nah, sekarang kita lakukan dengan cara pengurangan bersusun pendek ya. 24 dikurangi 11 sama dengan, kita urutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kemudian kita kurangkan.
Ingat ya, cara mengurangkan dimulai dari satuannya dulu, paling belakang dahulu ya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 24 dikurangi 11 sama dengan 13. Begitulah caranya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami ya. Cukup sekian kegiatan hari ini anak-anak. Semoga kalian bisa memahami. Jika kalian masih belum jelas, anak-anak boleh bertanya langsung kepada Bu Sinta atau minta tolong ke ayah bunda. Jangan lupa kalau kalian minta bantuan, ucapkan kata tolong. Setelah dibantu, ucapkan terima kasih. Dan pesan Bu Sinta, selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau kalian mau keluar rumah, pakai masker, selalu jaga jarak, rajin cuci tangan, kurangi mobilitas. Cukup ya. Assalamualaikum. Dadah anak-anak hebat.